Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, nang malam semakin gak dintok Badan gula sarang pandangan sedaja sarang Allah subhanahu wa ta'ala diparingkan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama di acara Ihsan di Tanah Merah dan sekitarnya. Semoga pertemuan kadintok diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan dikaruniai barokah sehingga bermanfaat untuk kita semua, baik dari sisi mauidhah yang disampaikan atau juga dari sisi doa. Dan itu moga-moga ibaratnya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita agama Islam, yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, yang dengan jalan kebenaran itu hidup kita manusia menjadi berharga, memiliki tujuan yang pasti dan jelas. Dengan tujuan itu kita diharapkan bisa meraih kebahagiaan yang abadi, mendapatkan ridha Allah, dan di dunia akhirat bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW. Para sahabat-sahabat Ihsan sekalian dan juga para hadirin hadirat, saya hadir di tempat saya pengabaran Minto. Pada dasarnya terkadang manusia itu melupakan, karena manusia ini kan menjadi dicocoklogi dari makna kalimat manusia ini kan manusia, sesuatu yang dilupakan, diberi kelupaan, tapi cocok. Kalau bendaku al-insan mahalul khata' wa nisyan. Angka menuliskan kadang-kadang yang berlupa. Ya Allah Ta'ala melok-lokkan ini kan benar manusia robotnya. Nah, sering kita manusia kadintok adalah makhluk yang memang diberi sifat lalai, diberi sifat lupa. Maka kita kadintok harus sadar bahwasanya apa yang ada di pikiran kita atau apa yang kita yakini kadintok terkadang tidak sesuai dengan kenyataannya, kecuali bila hal-hal tersebut berdasarkan kepada sesuatu yang pasti kebenarannya, seperti Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini pasti kebenarannya. Ketika apa yang kita pahami, apa yang kita yakini, kalau tidak memiliki dasar dari sesuatu yang pasti kebenarannya, maka jangan sampai kita kemudian meyakini itu 100% benar. Karena bisa saja aku lebih sampean nekat hanya mengetahui sebagian, tetapi tidak mengetahui bagian yang lain. Sehingga ketika manusia kadintok memiliki keyakinan dalam hati atau kemungkinan dalam hati akan kesalahan, manusia nekat tidak akan keras kepala.
Mengibadah ini ke bisa nerima. Oh nah, nang Athena masih ada bagian-bagian yang tidak 100% meyakini dirinya benar, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tapi ketika merasakan itu kemudian memiliki semacam kesadaran bahwa dirinya masih memiliki kemungkinan salah, mereka gampang berlena. Yang jadi masalah kadang tak merasa meyakini dirinya benar 100%. Padahal hal-hal yang dia katakan benar mereka tidak berdasarkan kepada dasar-dasar yang dipastikan kebenarannya dari Al-Quran dan hadis. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya menggolongkan manusia menjadi 4. Jadi rajulun yadri wa yadri annahu yadri fa huwa alimun. Pada rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fa huwa naimun. Beda. Jadi beda yang laki oning. Ben abang oning sa abang nika oning. Ini orang alim. Orang yang tahu sadar bahwa dirinya tahu. Orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu, itu orang alim. Ikuti. Ada orang tahu tapi tidak sadar dirinya tahu, itu orang tidur, bangunkan. Ada orang mereka lo oneng, tapi oneng saabang lo oneng. Nah ini ke orang kudu pelunjuk nih. Bedai. Beda orang lo oneng, tapi abang lo oneng saabang lo oneng. Ini kan kudu tina akin. Jangan. Nah, jadi di antara kelebihan manusia kita mampu menerima sesuatu yang baru. Manusia ini ke Allah Ta'ala parengnya nalar, akal, pikiran, dan nalar. Nalar ini ke diperkuat oleh hawa nafsu. Mana di akal pikiran tok manusia tidak bisa mengembangkan karena tidak ada keinginan. Nah masalahnya dalam Al-Quran itu sudah dinas oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ini kadang-kadang cek ngacek kebereng-bereng ngacek terus gak bareng cukup. Sedangkan pikiran manusia baru bisa jalan namun berhawa nafsu. Contoh, sampai ngelatih jajan ada yang boleh sampai. Mereka baru bisa beda. Karena manusia dan hawa nafsu yang dipadukan dengan akal pikiran. Saya kira sokong hawa nafsu manusia tidak bisa ngebedona. Karena apa pola? Pola donat mereka kejadiannya bukan langsung donat, beda dengan kelengkeng mereka. Mengkelengkeng abu ki langsung ganti mereka. Tok putu diolah. Dan mereka. Karena manusia kalian tok kemudian memiliki akal pikiran yang kemudian dipadukan kelaban hawa nafsu, sehingga ketika ada keinginan itu mengemudikan hawa pikiran. Katina carana agar itu bisa terwujud. Akhirnya muncullah beraneka ragam jajan seperti sarang kesampaian saksikan pada malam hari ini. Ini prosesnya seperti itu. Seandainya tidak punya keinginan, gue dapurnya apa kipot repot dengan bayar donat, nah langsung buat dosa-dosa. Ini hanya sebagai contoh. Dan dikecukan berbagai macam kemaksiatan yang muncul di zaman-zaman sekarang itu juga muncul karena perpaduan hawa nafsu dan akal pikiran. Tapi dalam tanda kutip, nafsu itu sebenarnya diciptakan Allah untuk mengembangkan manusia, bukan merusak. Cuma memang dari penciptaannya hawa nafsu itu memang cenderung kepada sesuatu yang jelek dari penciptaannya. Tapi mau sokong hawa nafsu, kalau bisa pendekkan
Kok kira bisa berkembang biak tadi mangke? Ketung tadi 2 tadi 5. Kan mau bermatematika bertanya tung tambah tung kenapa 2? Tung tambah tung kan bisa 11. Oh, may 11 hitung tambah tung. Tapi boleh tung tambah tung bisa jadi 20. Loh, may bisa. Ya kemarin mau atung hitung kali nyai naga bimbang muncul kelon ketoran dapat 20 wiki. Nah, ini keberkat hawa nafsu. Maka orang yang bijak tidak akan memusuhi hawa nafsunya. Maka Islam itu tidak mengajarkan kita itu untuk bermusuhan dengan hawa nafsu. Tapi kita itu waspada kepada hawa nafsu. Lain di agama Buddha. Agama Buddha bisu lo dengan bini. Memusuhi hawa nafsu lo ada kaki. Orang Katolik pendeta lo bini. Dan kan. Tapi Islam tidak seperti itu. Oh, karena di antara hawa nafsu berarti nafsul mutmainnah. Ya ayat nafsul mutmainnah ya. Jadi tidak semua hawa nafsu mereka coba. Masalahnya sekarang bagaimana caranya kita itu mengendalikan hawa nafsu agar tidak menimbulkan kerusakan kepada kita. Disitulah fungsinya ilmu. Ilmu itu dalam arti bahasa oneng. Tapi dalam arti istilahnya orang ahli ilmu, ilmu neka adalah suatu pengetahuan yang sudah dibuktikan kebenarannya, kemudian dikodifikasikan, dibuat secara sistematis, sehingga memungkinkan itu diwariskan. Karena ilmu neka pada awalnya merupakan pengalaman. Jadi orang manja. Asaka, nega kuliah disampaikan semangkan asaka, manco, kemudian arao dan lain sebagainya. Itu merupakan kristalisasi pengetahuan dari mbak-mbak kuliah disampaikan lembah. Yang kemudian dari pengalaman itu dituangkan, diceritakan dan dijadikan sebagai satu instrumen pengetahuan yang diwariskan. Mungkin orang ajar ata-ata ini kan lebih neneng compok pada perguruan tinggi. Nah, judulnya jurusan pertanian dan banyak jurusan-jurusan lain dari ilmu pengetahuan yang muncul. Apa ini ke umum? Beneka bisa mengendalikan hawa nafsu. Justru mereka merupakan ilmu yang muncul dari hawa nafsu juga, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pengetahuan yang muncul dari keinginan mewujudkan itu. Nah, ilmu bisa mengendalikan hawa nafsu mereka disebut ilmu agama. Sarang gampanglah masyarakat nanti kocak ilmu agama. Oleh ilmu agama mereka dari adik mengajarkan kita untuk beribadah, nyempel ke pengiran. Nah, kalau beribadah dari Allah Subhanahu Wa Taala, manusia kayak parengen pangonengan, bahwasanya manusia kayak diciptakan awalnya lakar hanya untuk nyempel. Allah Taala dabu wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Engkau ada diri jin di manusia kecuali nyempel. Nah, manusia sesadar nih bahwasanya tugas utama dan tadi to'o di tentunya menang kecoma nyempel dari Allah Ta'ala, sedangkan selainnya kecoma pernik kehidupan atau bebuembu. Nah, nikah semasuk dari orang-orang tak beras mana kami. Nikah kocak orang setakwa. Sedangkan orang setakwa kadinto tanpa Nabi Allah Ta'ala diparingin janji bahwasanya orang-orang setakwa itu bakal diparingi tempat yang penuh dengan kebahagiaan jika itu surga. Kenapa? Mae janji surga. Nih
mereka justru dalam pandangan orang-orang ahli hikmah, ahli hakikat, swargane kemenang kecencin Allah Ta'ala sepaling rendah. Paling rendah. Soalnya ini kecenci untuk orang-orang awam. Coba sampean dikulah kayaknya emang kiai-kiai ada bu surga. Di Quran saus diceritakan surga neka menangkah situng tempat. Kok bisa dibayangkan saudara malah inun ro'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi basyarin. Cuma diceritakan dengan Al-Quran apa? Tajri min tahtihal anhar. Yang benar-benar mengalir sungai. Mereka manda orang pencung luar biasa. Pencung di senang setiap ini pencung. Kalau ini mana di orang ketar. Nah yang morana bentangnya. Tapi Al-Quran ini kayak taruh lagi ada orang Mekah, Medina, orang Mekah, Arab yang tandus. Gurun pasir, melarat nyari air. Nah, akhirnya surga digambarkan sebagai tempat sebenarnya air. Juga digambarkan di surga pada bidadari, bodoh-bodoh itu merupakan janji yang paling rendah untuk orang yang rendah juga. Kita masuk belum sampai nih kan. Sesenangnya ada yang gini, ini janji suatu Allah Ta'ala bakal ada duin raji bidadari. Ini kan untuk orang rendah seperti kita. Apa? Di dalam hadisnya Rasulullah SAW juga menegaskan bahwasanya kesenangan yang paling tinggi di surga itu adalah menyaksikan adatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan hubungannya kembali ke nafsu. Tiba dengan hawa nafsu saya parengaki Allah Ta'ala ada lebih sampian sehingga merosane kepunya keinginan dan sebagainya. Itu juga yang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai suatu janji oleh kita ingin menyaksikan dia, ingin memiliki istri yang cantik, bidadari dan sebagainya. Mereka muncul pola nanti hawa nafsu. Seandainya kajuk atau betul. Janji betul nek kering dene roti. Kalau kira tahu nek. Mungkin apa nanti. Nah, nek adalah kita harus mengajak berpikir ini. Jadi untuk mengenal diri sendiri. Malaikat lebih sampean kenal dah berarti. Sejauh mana tingkatan kita dalam meniti dan mencari ridho Allah. Mereka akan diketahui dari situ. Mau sampian ibadah, boleh ngetero masuk surga. Mereka berarti tingkatan kita masih paling rendah. Oh, dan neki pancing kalaban hawa nafsu. Setelah surga mereka hawa nafsu mereka. Karena itu kesenangan di surga dijanjikan buah yang yang manis, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, kan ini kan? Yang orang secolok rosak, kalau kerumung bisa kok. Colok rosak kan? Ini semua adalah menangka untuk mengarahkan manusia agar manusia itu ada dalam rel yang benar, tetapi tetap itu dengan cara memanfaatkan hawa nafsu. Tapi untuk orang-orang ahli hakikat, mereka beribadah kepada Allah bukan karena ingin surga, bentuk takut ke neraka. Orang ahli hakikat mereka. Gimana orang ahli hakikat, akhirnya munculnya kan mereka sudah tidak memperdulikan kata-kata manusia. Sampai kamu orang mereka kalau jadi ngaji mau lebih sampian pengacara mantan baik mengbenci benar-benar sepeda motor campong itu juga
Soalnya ngomong budaya kayak itu tengah, berarti situng bisa nih kamu ben menaik sepeda motor terus dirasa. Pah ngecocok tetang kono. Tuan rumah dia udah pusing san rasanya coba, mengganggu lah tor, apa makai rasanya coba, cak makai ya bene tetangga searenya, lo tor, apa? Kik ngedingakin ojang ngoreng. Kadireng kematian, kadang ngoreng kematian. Pagi ku tujuh aja kan berkedah, beli sampai, beli nekat. Mengeluarkan nekat tak kau rasa dicoba. Loh, orang ada kematian. Lah elang bapak, kiko tuh elang sampai boleh. Ini kalau masuk akal kan? Islam ini kalau ngajar kita nekat. Islam ini kan ngajarakin agama sing mode segampang pula karena Nabi atau Bilato mungkin sering menyampaikan ketika itu momen kematian sederhana saos sing nikah ajaran ahli waris kedon roti lah roti petoan umpamanya lo mampu untuk mendekati orang ini sudah mendekati orang nikah pada sebagian soalan apa mau sampian jangan aja sampian elang sedikit angok artinya tidak kebatian dari otak nah gak masalah ini kan muncul juga dari hawa nafsu kenapa ternyata lemah atau digaya dengan masyarakat ini kan kelihatan benar kiai kau nyampe akhir nih malah masyarakat ini kalau pas terjebak dalam pemahaman yang salah kaprah. Itu orang kepatian sih, kan orang kepatian ini orang kepotongan, orang susah kan ya. Itu orang sederhana. Perkara mantan mau lakar mampu ya tore. Kayak mulo mampu umpon kanjeng Nabi Adabu aulim walau bisatin. Awalima sampean makin betul. Lo membe, orang zaman kanjeng Nabi nekat. Nang daerah kanjeng Nabi sabung ngaji tuh. Saking zaman kanjeng Nabi nang daerah kanjeng Nabi masuk pula nang Madinah ni kepada ajam. Awlim, walau bidu jaja atau bidaiki. Awalima makai ajam tuh. Malah kanjeng Nabi cuman keng tacin. Amantan kanjeng Nabi akabin sarang rajin atau daerah mereka keng menyajikan tacin. Nah, ini kan sebenarnya mau yang betul kan, mau 1 juta loh cokok, 100 kadang ada, mau nak pancet bisa 200. Nih kekeliru, salah kaprah. Tapi, udah lo nyala aki langsung, kenapa bolan kan? Soalnya orangnya kadang bener bolan ya, lama yang lakar elas terus menyajikan yang terbaik. Kayak mungkin ya, lama salah, obeng sobong. Dunia sombong. Padahal semangat tuh orang ngaring monetan. Nero kanjeng Nabi aulim walimah walimatul harus sedekah. Sedekah maleman tan selamat as-sadaqah tu tafaul bala. Tasyakkur. La in syakartum la azidannakum. Mung sampean syukur atas kenikmatan tambah. Itu mamasan terima kita beredar di masyarakat kita tidak panggong sombongan itu angkuadenya aja berapa angkuade 15 juta tangtu 20 juta nih kapah jadi salah kaprah bener lo bareng ngakin mewah-mewahan dalam hal seperti itu tapi niatnya harus diluruskan niat tasyukur dan tidak sombong tiap daerah ini kebaca adat ketika itu. Berarti situng daerah mereka lamun para telasan bamba mereka nuntut ke boy-komboy yang melek emas. Setelah yang kuya telasan, mari telasan jual boleh. Kadang kalau di mengerti mobil komboy bekerja ke pegadaian. Beli emas, masan lemari pamer lagi ke tukang kuaco dan jingkring-jingan san lemari jual boleh. Nah,
betes katanya. Akhirnya yang muncul adalah gaya hidup terus ia lemah. Ini muncul dari hawa nafsu. Hawa nafsu yang tidak didasari ilmu. Nah, hawa nafsu ini kalau tentangnya berkecubaan, baru sehingga berkefokusan. Pokok didasari dengan ilmu. Jadi orang yang lebih sampean terutama alumni, kita luruskan kembali hati kita kan toh. Jangan terjebak dalam jebakan hawa nafsu yang didasarkan kepada kesombongan, takabur, terengoreng, ujub dan lain sebagainya. Loh kenapa hawa nafsu itu diwujudkan, tapi harus dikontrol dengan ilmu pengetahuan yang benar. Makanya walaupun para alumni bintol boyong atau masyarakat yang kain tol lebih dari masyarakat, jangan berhenti mencari ilmu, terutama ilmu agama ya. Pesering ngedingakin ceramah-ceramah ulama, terutama ulah ahli sunnah wal jamaah aja ulama wahabi mungkin sampean kalah kan ya. San ulama wahabi lagi arah solannya bid'ah. Kanjeng Nabi lo teman arah solannya bid'ah. Nah itu budaya Hindu ya. Loh, mau sampai montut sejarah pasti budaya Hindu tumpeng ya. Tumpeng ini budaya Hindu, tapi lo sudah budaya Hindu ini haram. Mau ngandung kebaikan kan yang Nabi itu nyontoh lagi tawaf fi sa'i. Sa'i tawaf ngelilingi Baitullah betong kali. Sa'i berkah antara Safa bi Marwah betong kali. Neka budaya jahiliyah. Loh, itu kan dulu diambil dari ceritanya Nabi Ismail. Mungkin cerita Nabi Ismail memang ada, tapi sebelum sampai ke Nabi Muhammad, budaya itu dilakukan orang-orang jahiliyah. Sa'i naik ke sampia bengkang, tawaf nang keliling Baitullah ini banyak patung, keliling Ka'bah. Nabi Ismail kan cuma Nabi Ibrahim, sedapa ada kanjeng Nabi senapa tahu. Antara nih kan orang jahiliyah seakai budayanya. Tapi ketika Islam datang, sareng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah dijadikan rukun haji. Cuma ibu mbak coba. Saya salah asa ini abengkang julos semakin pengakui kain dua kain ihram bisa. Sa'i kok tuh kain ihram. Mung sa'i lo kain ihram gendeng ya kan. Sobung sa'i sunnah. Lain di tawaf. Mung tawaf lo kain ihram bisa. Orang tawaf pada di sholat. Tapi mung sa'i pasti kok tuh mau lo umroh haji. Jadi mau nunggu sa'ian pada orang masai kelampian biasa, nih ke orang gendeng nih, orang goblok nih. Soalnya sekotu kelampian kan, sa'i asal bengkak. Dengan Nabi tutup aurat, kelampian kan. Tawaf asal sekelilingnya banyak patung. Dengan Nabi tepak Fathu Makkah, Prabu kabeh patung nang sekelilingan Ka'bah. Tapi budaya tawafnya tetap kelakon. Dan ya, gak boleh pasah hari Asyura. Kanjeng Nabi tanya, kenapa mereka Yahudi apal sebulan 10 bulan Muharram? Ternyata bireng Yahudi jawab, orang Yahudi masuk Islam ini kan kanjeng Nabi dimen Nabi Allah Musa selamat dari Fir'aun, menang dari Fir'aun tanggal 10. Akhirnya seorang orang Yahudi bahasanya, ulama daya engkau lebih berhak apa asa daripada orang Yahudi. Ketika kanjeng Nabi menyarankan puasa hari Asyura. Coba budayanya orang Yahudi
diadopsi. Paling songo nang Indonesia kan dinaik ke jalan. Tahlilan. Seorang Yahudi, orang Hindu, orang Yahudi, orang Hindu. Mau kepatian orang tani orang semati nih, yang coba kilo duduk pokok aktifnya menghibur orang sekepatian malah lo sedih sampai petong hari. Diwali songo datang, lo elarang diwali songo. Keng lo duduk kayak buang, kayak ganteng. Akhirnya jadi budaya tahlilan. Nah mau tanya ki hukum kadina bagus. Bagus benefit aneh. Soalnya lo termasuk bagian dari ubudiyah. Ubudiyah nikah cara nyembah Allah Ta'ala saya ajarkan langsung sama Allah Ta'ala. Adik bajang luhur lo neng batambah. Pas Ramadan, noling tambah. Pas Ramadan sebulan, orang bahasa sampai 2 bulan. Ngocak wajib. Nah, ini kan kayak ini kebitaan. Dan ini kan. Nah, tapi dari keseluruhan cerita Kak Dinto, kita bisa menyimpulkan bahwasanya penggerak utama manusia adalah hawa nafsu. Dan ini kan lo oleh benci hawa nafsu, cuma kendalikan hawa nafsu itu dengan ilmu. Ini yang bisa mengarahkan. Jadi lakar bisa berakibat pada kebaikan, muncul dari keinginan hati, maka itu harus dikerjakan. Maka sebelum kita kemudian menuruti suatu keinginan, kita harus mengetahui betul sesuatu itu baik atau tidak. Ya, yang jadi masalahnya kamu melakar oneng coba keempat kuning gelap. Nah itu masalah. Dan banyak itu terjadi semangken. Misalnya masalah narkoba. Jelas juga menurut agama haram karena memabukkan. Menurut kedokteran tidak bagus. Ini sangat berbahaya karena narkoba membuat saraf itu menjadi rusak. Tapi pakun kalah. Kok nane kenyaman gendeng kenyaman. Gendeng. Nika secara akal saos. Torek benyantan orang narkoba ini gila. Ini sarap. Kadang parno. Orang lebar tengah yang biasa sangku toko tua. Soalnya gue kedua tetangga gue neka. Pada di kasus lambali sah. Anak-anak untuk yang mebet saya toko pas ditokar supaya gerbek bilang anak mana. Dan ini ke parno solo. Ini narkoba. Nah, tapi Pak Guli kelako. Coba. Kiping gending. Dan ini goblok ya. Jadi saking menyehatkan badan, kaki pencet. Ini benar narkoba termasuk tua mendem bisa. Ini kan haram makin sarang Islam anapa orang mendem. Oh, lalu nama orang terus itu mau sudah hewan. Manusia ini hormatin karena akal. Manusia dihormat dimuliakan karena bisa berpikir. Dan ini kalau orang terus itu sampai mendem, no pikiran no beres. Oh, yang pada tak kau gila. Ini kan jadi gila bang tinggi. Nah, malah kau cak tuduh nah apa itu? Dan ya. Secara akal, bang temen-temen tak bagusan, banyak bagusan. Tak nyamanan asinan. Asinan kan nyaman nih kau nyaman. Tapi itu selalu bisa kau cakap ini, dan mereka hanya sekedar gambaran. Tapi daripada orang mencengkeng orang mau zina nikah haram boleh merusak masa. Dan nikah merusak masa. Tapi kisah barang haram bagus, ingat. Tapi orang tempel ngelepel, tempel mentem tadi hewan atau narkoba kena penyakit saraf. Nah, dan nikah. Nikah cuma sebagai pertimbangan mengkimong sepaling bagus tar ke masjid atau irit. Kosok apa jam pelengkap kena ini lebih bagus orang berakal. Nah, jadi nikah. Tapi semuanya itu muaranya adalah dari nafsu. Nafsu yang tidak dikendalikan ilmu sangat berbahaya. Karena akan menyeret manusia dalam jurang kerusakan dan kehancuran.
Tapi wong nafsu bisa dikendalikan dengan ilmu, maka akan bisa berkembang. Kategori sampai nama mobil kan kurang hawa nafsu. Ajaran nafsu, orang mikir dia macam mana? Akhirnya nggak boleh sepeda. Dia macam mana? Orang nyaman, ada sepeda kita pindah. Ya dia sepeda listrik. Makin bersepeda listrik, ini kan kurang hawa nafsu nih kan. Mobil dan dia suka, lambat joron langsung. Wah, lo nyaman, akhirnya awal mesin uap, mesin berkembang. Ini kawan nafsu sudah aja. Mungkin suatu saat nanti gue sampai bakal nompak mobil terbang. Nah, ini nyakuan tanah. Perlu sampai daya. Mau konsep kan lebih ada mungkin. Kan lebih ada untuk memanfaatkan aliran udara nih. Dengan bahan bakar hidrogen pak bisa ngawang bisa. Ini akan terjadi. Pokok mau pengiran ini paling betul. Cuma mau kiamat ada. Tidak apa. Jadi makanya kita harus sadar diri. Di dalam diri kita tiap manusia nikah ada hawa nafsu. Dan itu yang menggerakkan manusia untuk menjadi baik atau buruk. Mengembangkan manusia menjadi hebat atau terpuruk. Nah ini kan. Oleh karena itu, kalau disampaikan kewaspadaan terus kepada hawa nafsu nanti. Ketika muncul keinginan, pantuma tidak ilmu, ini benar atau tidak, ini baik atau tidak. Nah, pantuma tidak ilmu. Mong lo oning, atanya hendak saoning. Pas alu ala dikri ingkutum, tak lama. Atanya ada orang saya ahli Al-Quran, ahli kitab, ahli Quran. Mau sampean lo oning. Nah disitulah gunanya ulama. Maka ulama ini kayak mulai yakin polanya merupakan perantara yang menjelaskan di masa bagus, di masa coba. Ulama benih kiai. Mungkin kiai ini kadang oleh gelar kiai polanya bapak kiai. Dan ini kan, mong ulama nang Quran disebut innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya ulama, orang-orang ahli ilmu yang memiliki ketakutan kepada Allah. Dan ini kan, saya siapa tahu orang mungkin kiai ya ke ulama, mau gulen kan? Gula jeling orang itu dari ilmu. Makilah Habib ngaku keturunan Kanjeng Nabi, mau lo alim, lo mau jadi. Anak kok Polan Allah Ta'ala jago inna akramakum indan ataqakum. Paling muljin hedekabi di sisi Allah itu yang paling takwa. Muncul dari kimat takwa. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang kalau andi ilmu lo kena takwa kawannya. Nah ini kan. Nanti maki kotoran Kanjeng Nabi, umpama na kotoran Kanjeng Nabi. Dan ini kan. Tapi lo alim, biasa pakai. Ada manusia. Kanjeng Nabi TV tidak terlalu menonjolkan unsur keturunan termasuk keturunan Nabi. Dan ini kan orang matur ini kan sebagai orang matur ini kan sudah menjadi sifat. Maka itu kiai kan tidak juga. Pokok keturunan kiai ini. Nah, pasti mau jadi makin minum komer. Nah, ini kan keleran ya kesampean. Monggo di keturunan kiai. Nauzubillah, pah nginom tua, mabuk, narkoba, ini ke kotak kada nih. Apa? Metodus embanan nih. Metodus kain. Kain sehosok sefokusan perosak nyaman, bi ketoran sekali neka. Lebih baik tulis pasok. Kalau dari Quran rosak, bocah tak bisa, tidak bisa. Terbaik ngaliatin lobeng, ober, bendem. Malah lo merosak itunya. Nanti boleh sering aja udah orang keturunan kiai. Saya ngajak betul disembah lagi. Gue maka dia habis ini sama kontar ke gue. Lo alim, kocak dia. Sampai jangan mempermalukan Rasulullah. Kalau memang keturunan Rasulullah, kenapa tidak belajar? Gue bego. Orang boleh celing lah dari ilmu.
ngereng Quran, ngereng hadis, ngereng Kanjeng Nabi. Benelo cinta ada Kanjeng Nabi, justru kalau cinta ada Kanjeng Nabi, keturunan selalu bermutu ketika harus dikasih tahu, dikasih pelajaran. Malelok motor, sandareka tahu pedus. Namun keturunan Kanjeng Nabi saya alim, apa boleh? Benih keturunan Kanjeng Nabi, Imam Syafi'i ini benih keturunan Kanjeng Nabi, tapi alim, emul yakin yo. Dan ini kan, kan mana dengan mengkilo orang, pah, lo benar kalakon. Ang antologi santat tete kagawin lo betul. Nelo dus modus, membahana. Paringin nasihat. Ini sekedar merupakan situng nasihat dengan jenengan. Dan benda tenggula juga. Orang tenggula dia juga negoda putra nabi ayat. Dan ini kan. Nah pak lo didik di abago lo pokok lama. Makai gula ngara ablater. Kita ini. Dan ini kan. Selampau keluarga sanggan trek-trekan bisa boleh nambah. Itu lagi ilmu. Kalau abago lah harus sangat pangkim pokok lah. Dan akhirnya paringin saja. San sepo man kan boleh sadar. Tangkapan nomor gila. Dan ini kan. Mungkin orang mau sepo kan biasa sadar. Mau sadar ki ngomongnya cek jauh kan. Mau ngesepo sadar. Saya kata kau udah, tak kalau sempat sadar lo dia pakai sepo. Dan ini kan mati ada maksudnya. Hari nakan asal konyol dengan bongkar keterekan tetap berangkat ini. Mana nyambung. Cak mati apa ini belum tak kimol aja. Tiap 17 Agustus mengheningkan cipta. Mari kita tak kira nih kecuali bagian. Mati dengan bong mati konyol terekan mah terbentor ke bukis. Nah untuk bisa. Mungkin boleh disampaikan karena Allah Taala moga tetap orang hidayah bi Allah Taala. Sehingga tetap berada dengan agama Allah Taala, berada dengan agama Islam, taat Gusti Allah Taala, senang ibadah Gusti Allah Taala. Walaupun di orang itu tak sok tahu, sok alim apa, biarkan anjing menggonggong. Kakilah tetap berlalu. Toh ini hidupku sendiri. Tidak nikah. Saya tak bisa sampai yakin. Moga-moga Allah Taala dari penapel sampai akhir itu bisa memberikan semacam pencerahan dan kulisan sampai sederajat sehingga bisa mengembangkan diri kita itu menjadi lebih terarah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.